Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan tes akademik Matematika Bintara Polri bagian keempat yang akan membahas soal nomor 31 hingga nomor 40. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, silahkan teman-teman bisa download soal latihan video ini pada bagian deskripsi. Kemudian teman-teman bisa kerjakan dan koreksi hasilnya melalui video ini. Untuk nomor 31, masuk ke materi limit fungsi. Di sini kita diberikan limit tak hingga min tak hingga gitu ya, yang sifatnya tak hingga min tak hingga. Nah, tak hingga min tak hingga ini teman-teman adalah sifat tak tentu yang nggak boleh dikerjakan. Jadi harus menggunakan metode tertentu. Saya menggunakan cara cepat di mana limit X mendekati tak hingga saya ubah menjadi bentuk akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar PX kuadrat plus QX plus R. Saya gunakan bentuk begini teman-teman. Jadi kalau bentuknya nggak begini saya ubah menjadi bentuk yang di bawah kayak gini gitu ya. Jadi di sini limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat min 6X plus 9 gitu ya, karena X min 3 kuadrat dikurangi, ini kan kalau dikeluarkan minnya berarti X min 2 gitu ya, karena di sini min X plus 2, jadi min kali X itu min X, min kali min 2 itu plus 2 gitu ya. Ini min X min 2 kuadrat gitu. Kalau dikuadratin dan diakarin lagi, maka hasilnya akan tetap sama gitu ya, tetap dibentuk semula sebenarnya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 6X plus 9 min akar X kuadrat min 4X plus 4 gitu ya. Nah di sini karena di sini nilainya antara A dan P nya itu sama, A nya itu 1 dan P nya 1, maka rumusnya adalah hasil dari limit X mendekati tak hingganya adalah B min Q per 2 akar A gitu ya. Karena di sini P dan Q nya sama. Kalau misalnya karena di sini A dan P nya sama nilainya, yaitu sama-sama 1. Kalau misalnya A dan P itu lebih besar dari A, maka A dan P itu lebih besar A nya, maka hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan kalau lebih besar P nya, itu hasilnya adalah min tak hingga gitu ya. Karena ini A dan P nya sama, kita gunakan rumus yang ini teman-teman. Jadi B nya adalah min 6, min Q nya adalah min 4, sehingga min 4 per 2 kali akar 1, karena A dan P nya itu sama-sama 1. Jadi hasilnya adalah min 6 tambah 4 per 2, akar 1 kan 1. Jadi min 2 per 2 itu sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, materi tentang integral teman-teman. Di sini diberikan integral tak tentu, di mana nggak ada batasnya gitu ya, tidak mempunyai batas A dan B-nya di sini. Jadi kalau integral tak tentu jangan lupa nanti ditambahkan dengan C gitu, karena ini merupakan integral tak tentu. Jadi rumus integral awalnya, misalnya kita punya integral fx dx, di mana fx-nya sama dengan ax pangkat n gitu ya. Maka integral dari fx dx itu sama dengan ax pangkat n plus 1, jadi ditambah dulu 1, kemudian dibagi dengan n plus 1. Jadi pangkatnya ditambah dulu, kemudian dijadikan sebagai penyebut gitu ya. Nah, ini adalah rumus umum dari suatu integral. Jangan lupa ada plus c nya gitu di terakhir, karena ini integral tak tentu. Jadi kalau ada integral dari 12x pangkat 5 min 8x pangkat 3 min 4x dx itu sama dengan 12x pangkat 6 5 tambah 1 per 6 gitu ya, dikurangi 8x pangkat 4 per 4 dikurangi 4x 1 tambah 1 kan 2, ini kan x nya makan 1, dibagi dengan 2 gitu ya, plus c jangan lupa. Nah, di sini 12 bagi 6 kan bisa kita coret menjadi sama-sama dibagi 6. Jadi 2x pangkat 6 dikurangi 8 sama 8 juga coret 2x pangkat 4
dikurangi 4 bagi 2 itu 2x kuadrat plus c, sehingga hasilnya adalah yang D, 2x pangkat 6 min 2x pangkat 4 min 2x kuadrat ditambah dengan c. Untuk soal nomor 33, di sini integralnya adalah integral tentu yang ada batasnya dari min 1 sampai 2. Jadi kalau kita bikin integral dari min 1 sampai 2, ini langsung kita kalikan gak apa-apa ya. Jadi biar lebih sederhana, 5 kali 5x kuadrat min 1 hapus dulu. Jadi 5x dikali 3x itu sama dengan 15x kuadrat, 5x kali 5 itu plus 25x min 3x min 5 dikali 5 dx. Sebenarnya konstantanya bisa dikeluarin teman-teman, jadi kita kalikan terakhirnya aja, tapi nggak apa-apa, kita langsung masukin ke dalam. Jadi min 1 sampai 2, jadi hasilnya adalah 75x kuadrat. Ini min 25 min dikurangi 3 itu 22 dikali 5 itu 110 plus 110x min 25. Jadi integralnya adalah ini teman-teman, 75x kuadrat ditambah 110x dikurangi 25 dx dari batas min 1 sampai 2. Jadi hasilnya adalah, kita batasnya abaikan dulu, jadi 75x kuadrat x pangkat 2 tambah 1 kan 3 per 3 ditambah 110x kuadrat 1 tambah 1 itu 2 dibagi dengan 2 dikurangi 25x. Tadinya x nya pangkat 0, cuma sekarang 0 tambah 1 jadi x pangkat 1. Jangan lupa ada batasnya min 1 sampai dengan 2. Jadi kita masukkan dulu batas atasnya dulu 2, atau kita sederhana dulu ya, ini 25, ini 55, dan ini 25. Jadi hasilnya adalah 25 dikali 2 pangkat 3 kan 25 x pangkat 3 gitu ya. Kita masukkan x nya itu batas atasnya terlebih dahulu, yaitu 2. 25 kali 2 pangkat 3 ditambah 55 kali 2 pangkat 2 dikurangi 25 kali 2 dikurangi batas bawahnya, batas atas ini yang batas atasnya kan 2 dikurangi dengan batas bawahnya kita masukkan, kita tulis di bawahnya aja biar muat. Jadi dikurangi 25 kali min 1 pangkat 3 ditambah 55 kali min 1 pangkat 2 dikurangi 25 kali min 1. Jadi dikurangi ini teman-teman. Jadi atasnya adalah min 25 kali 2 pangkat 3 kali 8. Jadi totalnya ini adalah 370 dikurangi 55. Hasilnya adalah 315. Jadi hasilnya yang E teman-teman. Lanjutkan ke soal nomor 34. Matriks A inverse adalah inverse dari matriks A sama dengan 2 3 3 5 2 3 3 3 5 gitu ya. Determinan matriks A inverse adalah, perlu diketahui teman-teman bahwa determinan matriks A inverse, determinan A inverse itu sama dengan determinan A. Jadi kita nggak perlu cari inverse-nya dulu untuk mencari determinan A inverse di sini. Langsung kita cari determinan dari matriks A-nya itu sama dengan determinan matriks A inverse. Jadi determinan dari suatu matriks A, B, C, D itu, atau kalau ditulis itu A, B, C, D dikasih lambang nilai mutlak ya, yang kita kenal kayak nilai mutlak itu sama dengan AD, A dikalikan D dikurangi B kalikan C gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini ada 2 3 3 5 itu determinannya adalah 2 kali 5 dikurangi 3 kali 3 atau 10 dikurang 9 sama dengan 1. Positif ya teman-teman ya. Jadi nomor 34 jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 35 masih tentang matriks. Di sini diberikan matriks P, Q dan R, di mana yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B yang memenuhi persamaan P ditambah Q itu sama dengan R. Jadi kita tulis dulu P tambah Q. P nya kan 2A ditambah B
ini 10 C min 3 ditambah dengan 5A A plus B min 3 itu sama dengan R nya adalah 10 B 20 min 6. Nah, kita cari mana yang bisa kita hasilkan, yang mana nilai yang bisa menghasilkan nilai A dan mana yang bisa menghasilkan nilai B nya dari matriks-matriks ini, dari persamaan ini. Kan kalau penjumlahan tinggal ditambah yang sesuai dengan baris dan kolomnya ya, yang sesuai aja gitu ya. 2A tambah B tambah 5 itu sama dengan 10. Nah, di sini 10 ditambah 5A itu sama dengan 20. Nah, di sini karena satu variabel doang, cuman ada variabel A, maka kita bisa cari tuh nilai A-nya. Jadi 10 ditambah 5A itu sama dengan 20. Sehingga 5A itu sama dengan 20 min 10. 5A sama dengan 10. Sehingga A-nya itu sama dengan 2, teman-teman. Kemudian kita cari, karena di sini udah dapat nilai A-nya, maka 2A ditambah B ditambah 5, ini 2A tambah B ditambah 5 sama dengan 10. Kan A nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah B ditambah 5 sama dengan 10. 4 ditambah B tambah 5 sama dengan 10, sehingga B nya sama dengan 10 kurang 4 kurang 5 sama dengan 1. Sehingga A ditambah B itu sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu A nya 2 dan B nya sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah yang A. Akan ke soal berikutnya nomor 36 tentang deret. Di sini aritmatika kayaknya ya. Dalam ruang pertunjukan di baris paling depan tersedia 18 kursi. Baris di belakangnya selalu tersedia satu kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Jika dalam ruangan tersebut terdapat 12 baris gitu ya. Jadi ada 12 baris, di mana baris pertama adalah 18, baris berikutnya itu 19, 20 dan seterusnya sampai ada 12 baris gitu, ada 12 bilangan di sini. Nah, di sini adalah deret aritmatika, teman-teman. Di mana A atau awalnya bilangan pertamanya A itu sama dengan 18 dan B-nya ini kan plus 1 plus 1. Jadi bedanya itu sama dengan 1 positif. Nah, jika ditanya adalah banyak kursi seluruhnya, jadi ditanya total jumlah dari deret ini dari 12 bilangan gitu, 18, 19, 20 sampai 12 kali ditambah 1 terus. Jadi berapa totalnya gitu, teman-teman. Jadi sumnya SN, atau kalau kita langsung tulis S12 karena ada 12 baris di situ kursinya, itu namanya 12 per 2, atau lebih enak kasih rumus dulu ya. SN itu sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN gitu ya. Sudah. Atau kalau kita jabarkan dulu, karena kita agak ribet kalau nyari UN nya dulu. Jadi N per 2 A ditambahkan rumus UN itu sama dengan A plus N min 1 B gitu ya, teman-teman ya. Jadi N per 2 itu sama dengan A tambah A, 2A tambah N min 1 B. Nah, kita masukkan kalau S12, kita masukkan berarti 12 per 2. 2 kali A nya itu nilai bilangan pertamanya adalah 18, ditambah N nya adalah 12 min 1, dikali bedanya adalah 1 gitu ya. Jadi 6 dikali 2 kali 18 itu 36, ditambah 11 kali 1 itu 11, yaitu 6 dikali 47. Jadi hasilnya adalah 282. Yang B, teman-teman. Nomor 37 di sini masih tentang deret, tapi di sini adalah deret geometri. Suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut adalah 16 dan 25, 6. Jadi U3-nya itu sama dengan 16 dan U7 sama dengan 256. Sebelumnya teman-teman harus ingat bahwa rumus UN dalam suatu deret geometri itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1. Jadi kalau contohnya adalah U7, kita langsung masukkan A pangkat R, A kalikan R pangkat 6, karena 7 kurang 1 itu sama dengan 6. Jadi ini adalah rumus U7. Kemudian yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Jadi rumus SN-nya dalam deret geometri itu sama dengan A kalikan dengan R pangkat N min 1 per R min 1. Itu adalah rumus jumlah
n suku pertama dari suatu deret geometri. Nah, pertama kita harus cari nilai A dan R agar rumus ini bisa bekerja, teman-teman. Jadi rumus A dan R kita cari dengan menggunakan metode perbandingan antara U7 dan U3. Jadi U7 dibagi dengan U3 itu sama dengan 256 dibagi 16. U7-nya adalah AR pangkat 6, U3-nya adalah AR pangkat 2 karena 3 dikurang 1 itu 2 sama dengan 16. Nah, di sini A-nya dicoret, R-nya itu pangkatnya tinggal 4, teman-teman, karena di bawah 2. Jadi 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Jadi R pangkat 4 itu sama dengan 16, sehingga R-nya sama dengan 2. Akar pangkat 4 dari 16, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan A-nya. Kita cari A-nya dengan mensubstitusikan nilai R ke U3 atau U7 yang sudah ada rumusnya. Agar lebih gampang, nilainya nggak terlalu besar, kita masukkan ke U3. Jadi AR kuadrat itu sama dengan 16. A kali 2 kuadrat, R-nya itu kan 2 kuadrat itu sama dengan 16, sehingga A-nya sama dengan 16 per 4. 2 kuadrat kan sama dengan 4, jadi A-nya itu sama dengan 4. Nah, di sini nilai A dan R sudah kita dapatkan, teman-teman. Jadi nilai Sn-nya bisa langsung kita cari. Sn-nya adalah A R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi kalau S7 yang ditanya adalah A-nya itu 4, R-nya itu 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Jadi nanti gak usah ditulis lagi ya. Jadi 4 dikali 2 pangkat 7 itu 128 dikurang 1, yaitu 4 dikali 127, hasilnya adalah 508, teman-teman. Jadi nilai jumlah 7 suku pertama dari tersebut adalah 508 yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Modus dari data kelompok gitu ya. Jadi kita punya data kelompok, di sini ada 5 kelas dan total frekuensinya itu 6 tambah 13 tambah 19 tambah 15 tambah 7. Ini ditotalin berapa gitu ya. Itu namanya total frekuensinya. Jadi rumus modus, kan modus itu ada di jumlah frekuensi terbanyak. Di sini frekuensi terbanyaknya adalah 19. Jadi kelas yang ketiga yang akan kita pakai. Nah, rumus modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu dari 10 sampai 19, atau rumus gampangnya 19 dikurangi 10 ditambah 1 gitu ya. Itu namanya panjang kelas. D1 di sini, D1 itu sama dengan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu sama dengan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi D1 itu 19 kurang 13, sedangkan D2 nya adalah 19 dikurang 15. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tepi bawah dari kelas ini adalah 30 dikurangi 0,5, yaitu 29,5 ditambah dengan 19 kurang 13 itu 6 per 6 ditambah 4 dikali panjang kelasnya adalah 10. Jadi 29,5 ditambah 6 tambah 4 10 dicoret dengan ini jadi ditambah 6. Hasilnya adalah 35,5, teman-teman. Jadi modus dari data kelompok ini adalah 35,5. Jawabannya yang B. Masih di materi statistika nomor 39. Di sini kita disuruh mencari rata-rata dari suatu data kelompok. Nah, data kelompok ini lebih gampangnya, agar cara pekerjaannya lebih gampang, kita lanjutkan tabel ini, teman-teman. Kita lanjutkan menjadi tambahkan 2 kolom lagi setelahnya. Kita tambahkan 2 kolom. Jadi pertama kolomnya XI atau nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Jadi rumus XI-nya ini kalau mau nyari nilai XI atau nilai tengah dari tiap kelas, misalnya kelas pertama 40 ditambah 44 itu dibagi 2, teman-teman. Itu nilai X1 gitu ya, nilai X pertama.
Jadi hasilnya adalah 42. Nah, berarti di sini 42. Nah, karena 42 dan seterusnya, 45 ditambah 49 dibagi 2 berapa hasilnya gitu ya. Agar lebih mudah, di sini kita pakai metode begini. 40 ke 42 itu adalah ditambah 2 gitu ya. 40 tambah 2 jadi 42. Jadi ke bawahnya kita tambah 2 semua teman-teman dari nilai titik bawahnya, nilai batas bawahnya. 45 tambah 2 itu 47. 52, 57, 62, 67, 72 dan 77. Nah, ini adalah nilai XI dari masing-masing kelasnya. Kemudian kita kalikan nilai XI-nya dengan frekuensi yang ada, dengan frekuensi masing-masing. Jadi nilai XI kalikan FI gitu ya. Jadi 42 kali 1 itu 42. 47 kali 2 itu 94. Kemudian kita tambah semua. Ini 156. Ini 342. Kemudian 62 kali 7 itu 434 ya. Oke, 67 kali 5 itu 335. Kemudian 72 kali 7 itu 504. 77 kali 9 adalah 693. Nah, ini ditotalin. Frekuensinya kita totalin. Frekuensinya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu adalah 40. Kemudian ini juga kita totalkan. Nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Itu kalau ditotalin adalah 2600 teman-teman. Jadi rumus rata-rata itu sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma FI. Artinya jumlah dari nilai tengah dikalikan rata-rata, jumlah total nilai tengah dikalikan dengan frekuensi maksud saya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, total frekuensinya. Jadi 2600 dibagi dengan 40 atau 260 dibagi 4. Hasilnya adalah 65 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir dari sesi serial video keempat ini. Banyak siswa kelas A adalah 30, kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jadi rata-rata kelas A itu sama dengan rata-rata kelas B ditambah 10 karena lebih 10 dari kelas B. Kemudian jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66 gitu ya. Jadi jika rata-rata nilai ujian, jadi jumlah total kelas A ditambah dengan jumlah total kelas B dibagi dengan jumlah total seluruh kelas, artinya kan kelas A kan ada 30, kelas B nya adalah 20. Itu sama dengan 66 ya. 66 teman-teman. Jadi rata-rata nilai totalnya adalah 66. Nah, di sini kita bisa bikin persamaan. Jadi ini berapa nih? Jumlah total A ditambah jumlah total B itu sama dengan 66 dikali 30 tambah 20 itu 50. Sehingga jumlah total A ditambah jumlah total B itu sama dengan 3300. Nah, di sini juga kita bikin nih. Ini kita permaksud dulu. Jadi XA dikurangi XB itu kan sama dengan 10. XA itu jumlah total A dibagi dengan NA dikurangi jumlah B dibagi NB itu sama dengan 10 gitu ya. Jumlah A per 30 ditambah dikurang jumlah B per 20 sama dengan 10, atau kalau kita samakan per 60 semua teman-teman. Jadi 60 bagi 30 itu 2 kali JA, berarti 2 jumlah A dikurangi 3 jumlah B itu sama dengan 10, atau 2 JA dikurangi 3 JB itu sama dengan 600. 10 kali 60 gitu ya. Nah, di sini ini kita anggap persamaan 1. Ini kita anggap persamaan kedua. Gitu ya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini
kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai jumlah A-nya dan jumlah B-nya, teman-teman. Maka kan di sini yang ditanya rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Jadi kita cari JB-nya aja gitu, teman-teman. Jadi kita hilangkan nilai JA-nya. Nah, di sini kita punya angka 2JA. Agar nggak ribet nanti di sininya, maka di sini harus ada 2JA juga. Jadi saya masing-masing kalikan 2 ya. Jadi 2JA ditambah 2JB 2JB itu sama dengan 6.600. Jadi di sini 2JA ditambah 2JB sama dengan 6.600. 2JA min 3JB itu sama dengan 600. Kalau saya kurangi, JA nya habis, teman-teman. Jadi 2JB dikurangi min 3JB. Jadi ditambah ya, min ketemu min. Jadi 2 tambah 3 itu 5JB. Itu sama dengan 6.600 dikurangi 600. Hasilnya adalah 6.000. Jadi JB nya itu sama dengan 1.200. Artinya jumlah total nilai kelas B nya adalah 1.200. Sehingga XB nya rata-rata kelas B adalah 1.200 dibagi dengan 20, yaitu 60. Jadi rata-rata kelas B nya adalah 60. Demikian video pembahasan tes akademik matematika bagian keempat yang membahas soal nomor 31 hingga nomor 40. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya.